Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa ni'matal amni wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita muliakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kelak kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema kita pada hari ini adalah bahagiakah aku? Ya, itu pertanyaan. Ada yang mungkin mau jawab terlebih dahulu? Ya. Sudah bahagiakah kita? Kalau jawabannya iya, maka kita tutup dengan kafarah majlis karena sudah bahagia. Tapi kalau boleh saya ajukan pertanyaan, kira-kira siapakah orang yang dikatakan paling bahagia di dunia ini? Kira-kira siapa? Siapakah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Apakah orang beriman secara keseluruhan, atau dari orang beriman itu ada beberapa orang yang dikategorikan berbahagia, atau mungkin satu atau dua dan seterusnya? Kalau kita mau melihat bagaimana perjalanan para nabi, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat simpulkan bahwa orang yang paling berbahagia itu mungkin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa titik kita bisa melihat sebagian manusia memang melihat kebahagiaan itu dilihat dari segi kedudukan, dan perkara bahagia ini dicari oleh semua orang, baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, orang yang serba kekurangan atau orang yang serba kecukupan. Semuanya mereka berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhiratnya. Kembali kepada jawaban pertanyaan tadi, yang paling berbahagia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita memiliki suatu kesimpulan bahagia itu dilihat dari segi kedudukan, maka boleh kita buka sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa kebahagiaan beliau kalau dilihat dari segi kedudukan? Di hadapan manusia beliau sudah ditawarkan menjadi orang yang paling mulia. Terlebih pada saat beliau diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan Islam ini, orang-orang yang ada di sekitarnya tidak menyukainya, ditawarkanlah, wahai Muhammad, jika engkau ingin menjadi orang nomor satu, kami akan pilih. Ya, kami akan pilih supaya engkau menjadi orang nomor satu di tengah-tengah kami. Kedudukan. Sehingga kalau memang Rasulullah mengiyakan, maka akan menjadi orang yang paling utama, orang nomor satu di Jazirah Arab waktu itu. Tapi Nabi tidak memilihnya. Kalau kebahagiaan itu bisa kita lihat dari segi kekayaan, harta yang melimpah, tak salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ditawarkan. Para petinggi, para pemuka kaum waktu itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, wahai Muhammad,
Kalau yang Anda cari adalah harta, adalah kekayaan, maka kami semua ini akan kami kumpulkan harta-harta kami, akan kami jadikan Anda adalah orang paling kaya di tengah-tengah kami. Kalau Nabi mengiyakan, pasti Nabi sudah menjadi orang yang paling berbahagia jika kebahagiaan itu dilihat dari harta kekayaan. Sebagian mereka mungkin melihat kebahagiaan itu dilihat dari secara fisik kesempurnaannya. Oh, tidak salah juga. Kalau kita mau melihat, membaca, mentelah kembali kitab-kitab yang menjelaskan tentang syama'ilun Nabi, tentang sifat Nabi secara fisik, maka akan kita dapati Nabi adalah orang yang paling sempurna fisiknya. Alisnya yang rapi bagaikan semut berjejer, ya? Luar biasa. Rambutnya bagaimana, wajahnya bagaimana, perawatannya. Maka beliau orang yang paling berbahagia jika semua itu dilihat dari segi fisik. Tapi yang kita saksikan hari ini kan, tidak semua orang itu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan fisik. Apakah berani kita mengatakan mereka tidak berbahagia? Nah, ini pertanyaan yang menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Sehingga kedudukan, harta yang melimpah, fisik yang Allah telah berikan kepada kita, itu hakikatnya hanya sebagian kecil daripada as-sa'adah ataupun kebahagiaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Dan sebagian yang lainnya melihat kebahagiaan itu mungkin dari segi al-manasib ar-rafi'ah, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ya. Kalau itu menjadi titik pandangan kebahagiaan setiap orang, maka mungkin Fir'aun adalah orang yang paling bahagia. Namrud juga orang paling bahagia, karena pada zamannya dialah orang yang paling berkuasa. Tidak ada orang yang berani melawan dia. Tapi ternyata dalam Al-Quran dijelaskan Fir'aun itu harus tenggelam di dasar laut, ya. Mungkin sebagian ada yang melihat kebahagiaan itu fil husuli ala syahadat al-aliyah, bagaimana supaya mendapatkan ijazah, kemudian kelulusan dari perguruan tinggi paling populer di dunia, paling tua di dunia barangkali, ya. Tapi ternyata semua itu bukan hakikat daripada kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan, ada yang hakiki, ada yang semu. Ada kebahagiaan yang hakiki, ada kebahagiaan yang semu. Dari semua yang kita sebutkan tadi itu, hakikatnya adalah merupakan bagian daripada juz'un minas sa'adati, bagian daripada kebahagiaan yang mungkin sebagian orang mendapatkan, sebagian orang Allah berikan, sebagian tidak diberikan, ya. Dan tidak ada di antara kita yang berani memberikan suatu kesimpulan bahwa orang yang, mohon maaf, dari segi fisik misalnya kurang sempurna, kita katakan tidak bahagia. Dari segi apa yang dia miliki mungkin serba kekurangan, kita katakan belum bahagia. Tidak bisa. Karena kebahagiaan itu, kata para ulama, syu'urun, suatu perasaan yang Allah simpan, Allah berikan kepada orang yang bisa dia rasakan di dalam hatinya. Ketika kebahagiaan dilihat dari segi jabatan dan kedudukan, tazulu bizawaliha, maka dia akan habis kebahagiaan itu ketika jabatan itu sudah selesai. Tidak mungkin orang menjabat seumur hidup, ya. Seorang pemimpin saja di negara kita hanya boleh 10 tahun, kan? 2 periode saja. Ketika semua sudah tiba waktunya akan melepaskan baju kebesarannya, ya, pakaian kebesarannya sudah selesai, berarti kita katakan dia tidak bahagia lagi. Ketika kebahagiaan dilihat dari segi harta yang melimpah, juga tazulu bizawali, akan habis, akan hilang, karena tidak selamanya orang itu akan memiliki harta yang banyak.
Sehingga semua ini disebutkan oleh penulis merupakan juz'un minas sa'adati, bagian daripada kebahagiaan yang boleh saja Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah juga akan menarik, akan menghilangkan dari siapa yang Dia kehendaki. Semua itu merupakan bagian daripada as-sa'adah ataupun kebahagiaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah 55, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bagi kita nih orang beriman, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh orang-orang yang beriman kepadanya, merupakan bagian daripada konsekuensi iman kepada kitab suci Al-Quran adalah mempercayai semua berita yang ada di dalamnya. Kalau ada orang mengatakan beriman kepada Al-Quran tapi ada sebagian yang tidak dia percayai, maka sudah hilang konsekuensinya, cacat keimanannya kepada Al-Quran. Sehingga harus totalitas keimanan, tidak boleh separuh-separuh, ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, At-Taubah 55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sesungguhnya kalau kita melihat, jika kita orang beriman melihat dari kalangan mereka orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan keturunan yang banyak, Allah berikan harta yang melimpah, kata Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, jangan membuat engkau takjub, janganlah kau takjub kepada apa yang telah Allah berikan pada mereka dari keturunan yang banyak dan harta yang melimpah. Ternyata semua itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah dengan cara seperti itu, kalau memang dia adalah bukan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu menyiksa mereka dengan keberadaan al-amwal wal aulad. Al-amwal wal aulad. Seorang penyair bersenandung, walastu ara as-sa'adata jam'a malin walakinna at-taqiyya huwa as-sa'idu laysa as-sa'idu alladhi tus'iduhu dunyahu inna as-sa'ida alladhi yanju minan nari. Kata seorang penyair, aku tidak melihat kebahagiaan itu terdapat pada pengumpulan harta yang melimpah, akan tetapi orang bertakwa dialah orang yang bahagia pada hakikatnya. Bukanlah orang yang bahagia itu adalah yang dibahagiakan oleh dunianya, akan tetapi orang yang bahagia adalah orang yang yanju minan nari, selamat dari siksa neraka, ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Imran 158, Quran surah Al-Imran 158, kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian, tak terkecuali mukminan kana am kafiran. Orang mukmin kah dia, orang kafir kah dia, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya menyempurnakan pahala bagi orang yang berbuat baik itu pada hari kiamat. Semuanya akan dikembalikan. Orang yang menanam kebaikan akan dikembalikan, orang yang menanam keburukan akan dikembalikan. Makanya Ibu sekalian, kalau kita melakukan amal baik itu tidak usah kita minta pahala dari Allah, tidak usah kita minta balasan dari Allah, tapi yang kita minta adalah semoga Allah menerima amal baik kita. Begitulah orang-orang soleh sebelum kita. Karena balasan bagi orang yang berbuat baik itu pasti, tidak perlu kita minta, Allah akan penuhi itu, ya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan kebaikan orang yang berbuat baik. Artinya kita tidak perlu minta balasan kebaikan kita, kita tidak perlu minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sudah pasti. Kalau kita sebagai manusia punya kewajiban yang harus kita tunaikan ya sebagai hamba Allah, maka Allah ada janji yang pasti akan ditunaikan, pasti akan dipenuhi. Apa itu? Setiap orang yang berbuat kebaikan, Allah pasti akan membalas. Makanya orang-orang soleh sebelum kita, di dalam kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan, mereka itu setiap melakukan amalan yang soleh, mereka tidak minta pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi cuma minta semoga amal baiknya diterima. Karena kalau sudah diterima, sudah pasti akan diberikan balasan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada kebahagiaan dalam beriman adalah ketika Allah Subhanahu wa taala zuhziha, ketika kita zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah kebahagiaan yang hakiki bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Apalah kehidupan dunia, hanyalah kesenangan, hanyalah perhiasan yang menipu. Tanda kebahagiaan di dalam sebuah hadis rawa Ibnu Hibban fi sahihihi min hadits Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam qala arba'un min as-sa'adah, ada 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atu salihatu, arba'un min as-sa'adati, ada 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atu salihatu, adalah wanita yang salihah. Yang kedua al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Dan yang ketiga al-jaru salih, tetangga yang baik. Dan yang keempat al-markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Yang pertama apa tadi? Al-mar'atu salihah. Yang kedua al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga al-jar as-salih. Yang keempat al-markabul hani. Apakah bisa kita mengatakan kalau orang belum seperti ini tidak bahagia? Hati-hati ya. Yang lebih kita garis bawah itu adalah al-mar'atu salihatu al-jarus salih. Kalau al-maskan dengan al-markab ini kan tergantung kondisi kita, ya. Tapi yang harus menjadi perhatian penting dalam hadis ini adalah yang pertama adalah seorang wanita yang salihah. Wanita yang salihah sudah Allah jelaskan juga dalam Quran. Ya, dia yang senantiasa taat kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah, mentaati suaminya, ya. Dan yang kedua adalah al-jarus salih, tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Kita ini kan hidup bertetangga. Ketika kita mengatakan di antara kebahagiaan adalah al-jarus salih, tetangga yang baik, harus kita pastikan karena kita ini tetangga bagi orang sebelah kita. Kalau dia merasa nyaman dengan keberadaan kita, kalau dia merasa bahagia dengan keberadaan kita, dia tidak ingin ditinggalkan oleh kita, maka pastikan bahwa Anda dan kita adalah orang yang bahagia. Kalau semua orang mencari, kalau setiap orang ingin berdampingan dengan kita, pastikan bahwa mungkin kita dianggap baik oleh mereka. Karena kita bukan, karena kehidupan kita bukan kita yang menilai, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya saya katakan al-jarus salih adalah tetangga yang soleh, yang ketika setiap orang mencari ingin berdampingan dengan kita, setiap orang berkeinginan bertetangga dengan kita, maka itu adalah tanda kita mungkin sudah menjadi orang yang cukup berbahagia. Itu aja sudah cukup, ya. Dan sebaliknya, naudzubillah, kalau orang berlomba-lomba meninggalkan kita, kalau orang berlomba-lomba menjauh dari kita,
tanda bahwa kita mungkin orang yang kurang berbahagia. Nyatanya tidak ada orang yang mau bertetangga dengan kita, waliyadzubillah. Di dalam hadis lain ya berkaitan dengan al-mar'atu salihatu, rawa Muslim fi sahihihi min hadits Abdullah bin Amr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihatu. Dunia ini adalah perhiasan secara keseluruhan, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu salihatu, adalah perempuan atau wanita yang salehah. Mudah-mudahan yang ada di sini selain laki-laki menjadi perempuan yang solehah. Ya, amin. Ya, nah laki-lakinya menjadi laki-laki yang soleh. Ya, karena itu adalah salah satu tanda kebahagiaan setiap orang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan di awal tadi, kebahagiaan itu ada dua. Ada yang hakiki, ada yang semu. Ada kebahagiaan yang tidak akan pernah putus, ada kebahagiaan yang mungkin akan tazulu bizawaliha, tadi kita katakan akan hilang sesuai dengan apa yang dia lihat. Kalau ada orang melihat bahwa bahagia itu dengan banyak harta yang melimpah, akan hilang kebahagiaan ketika itu semuanya hilang. Kalau bahagia dilihat dari jabatan yang tinggi, kedudukan yang mulia, mungkin akan hilang. Akan habis kebahagiaannya manakala yang dijadikan titik penting adalah sudah hilang. Kalau kebahagiaan mungkin banyaknya teman yang ada di sekitarnya, mungkin akan habis kebahagiaan ketika temannya sudah meninggalkan semuanya. Maka kalau standar kebahagiaan orang beriman di dalam buku ini ada beberapa poin. Ada 6 poin yang ditulis oleh penulis dalam hal ini. Mungkin beberapa kita bahas. Yang pertama, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, penulis kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan ada 4 yang boleh dikata menjadi penyebab. Yang tentu kalau penyebab sudah kita lakukan, maka kita akan merasakan hasil daripada itu. Yang pertama adalah, ini standar orang beriman ya. Standar orang beriman yang kebahagiaan itu akan pernah putus adalah al-imanu billahi azza wa jalla wal amalus salih. Ciri kebahagiaan yang pertama atau sebab kebahagiaan yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Tergambar dalam surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan berikan dia kehidupan yang thayyib, yang baik. Thayyib menurut orang beriman. Tidak semua orang mengatakan kalau kita berada dalam kebaikan, tidak semua orang mengatakan kita dalam keadaan baik. Tapi kebaikan menurut orang beriman, thayyibah menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepastian balasan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Dan itu merupakan kaidah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada orang berbuat baik, pasti balasannya lebih besar. Dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap ada orang yang melakukan kebaikan, Allah berikan balasan yang lebih daripada kebaikan yang dia lakukan. Dan ketika ada orang yang berbuat keburukan, Allah hanya akan memberikan selevel dengan keburukannya. Ya, selevel dengan keburukannya. Bahkan kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi keburukan tidak pernah dilipat gandakan, hanya 1 saja. Ya. Sahabat yang mulia Ibn Abbas mengatakan, al-hayatu at-tayyibatu hiya al-hayatu as-sa'idah. Wa hadhihi as-sa'adatu syu'urun yadahu Allah 'azza wa jalla fi qulubi 'ibadihi as-salihin
wa in kanu fi dhiqid dunya, wa in kanu fi dhiqid dunya. Ibnu Abbas mengatakan kehidupan yang thayyib dalam ayat ini, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang membahagiakan, yang berbahagia. Dan kebahagiaan ini adalah syuur, adalah perasaan yang tidak mungkin tergambar dari pakaian, tidak tergambar dari penampilan, tidak tergambar dari apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita naiki, di mana kita tinggal, tapi adalah syuurun, syuur dalam hati, perasaan. Yadahu Allahu fi qulubi ibadihi shalihin, adalah perasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang saleh. Wa in kanu fi dhiqid dunya, meskipun mereka dalam keadaan mungkin dunianya cukup sempit dan kecil. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau ketika menceritakan tentang syekhnya, tentang gurunya. Siapa guru beliau? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan tentang gurunya, wa ma'a ma kana fihi min dhiqis sijn illa annahu kana min asrahin nasi sadran. Meskipun kita menyaksikan dengan mata sendiri, kita melihat, kata beliau, gurunya berada di dalam ruangan yang sempit dalam penjara, melainkan beliau adalah orang yang paling lapang, yang paling berbahagia, yang paling lapang dadanya. Wa atyabihi ma'ishan, orang yang paling baik kehidupannya, dan orang yang paling tumakninah perasaan dan hatinya. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa melihat, menyaksikan dari raut wajah beliau. Dan kami, kata beliau sebagai muridnya, idza daqat binal ardu washtadda minal kurbu ataina. Ketika kami mendapati terasa begitu sempit dunia ini, terasa begitu susah menjalani kehidupan ini, banyak masalah yang mereka hadapi, kami cukup menemui guru kami di dalam beliau dalam penjaranya. Apa yang kami lakukan? An nasma' kalamah wa narah. Kami hanya mendengar apa yang beliau sampaikan, beliau ucapkan nasihat, mauidhah, petuahnya, wa narahu, dan kami melihat kondisi beliau, hatta yanqaliba dzalika quwwatan wa thabatan wa tuma'ninah, sehingga berbalik, sehingga berubah dengan cukup melihat guru kami, mendengar apa yang beliau sampaikan, terbalik yang tadinya sulit menjadi kekuatan, kelemahan menjadi kekuatan, menjadi kebahagiaan, tuma'ninah, keteguhan dalam menjalani kehidupan mereka. Itu yang merupakan hakikat daripada kebahagiaan. Apakah kita katakan bahwa Al-Imam Ibnu Taimiyah merupakan orang paling sengsara karena dipenjara? Atau apakah semua ulama-ulama yang dipenjara oleh orang yang memenjarakannya kita katakan mereka sengsara? Dipenjara karena apa? Dipenjara karena apa? Kalau dipenjaranya karena suatu tindakan yang memperjuangkan suatu kebenaran, kalau dicambuknya, kalau disiksanya karena memperjuangkan kebenaran, maka bukan kesengsaraan. Bukan kesengsaraan. Ini merupakan bagian daripada kebahagiaan yang mereka rasakan. Ya. Fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ih. Maha suci siapa yang telah menjadikan seorang hamba melihat surganya sebelum dia menemui surganya. Allah telah membukakan baginya pintu-pintu amalan. Allah telah datangkan, Allah karuniakan padanya kehidupan yang baik, yang mana wanginya bau surga itu akan dicari oleh mereka sampai kepada mereka meskipun mereka belum sampai ke dalam surga. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah lain kita mengambil. Mungkin kita sudah membaca kisah Bilal bin Rabah, sahabat yang mulia, berkulit hitam, rambutnya keriting. Begitulah sisi biologis keturunan Ethiopia, Habasyah dulu ya. Kita masih berbicara tentang yang pertama, al-imanu billahi azza wa jalla. Bilal bin Rabah adalah, boleh dikata, termasuk orang yang sangat berbahagia.
Dari mana kita lihat? Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtaqatil jannatu ila thalatha. Surga itu merindukan 3 orang. Ya. Surga itu merindukan 3 orang. Ya. Dari 3 sahabat yang dirindukan surga itu adalah Bilal bin Rabah. Ya. Ada Bilal bin Rabah, ada Ali bin Abi Thalib. Satu lagi siapa ya? Saya lupa. Abu Bakar atau siapa? Ada yang pernah baca hadisnya ini? Surga itu merindukan 3 orang. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, adalah Ali bin Abi Thalib. Tanda tanya satu ya, saya lupa. Bilal bin Rabah adalah orang yang paling berbahagia meskipun ketika hidupnya 43 tahun beliau dilahirkan di daerah Sarah sebelum hijrah ke Madinah. Beliau termasuk orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Ada Khadijah binti Khuwailid, ada siapa lagi? Abu Bakar, ada Ali, Al-Miqdad, Ammar, Sumayyah, ya, Suhaib Ar-Rumi. Ini merupakan orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Karena keimanan yang ada dalam diri mereka, dalam hati mereka, kemudian manusia yang ada di sekitarnya, orang yang ada di sekitarnya. Kalau Khadijah ini kan bukan orang sembarangan. Beliau adalah termasuk wanita yang memiliki kedudukan. Beliau bersyahadat tidak ada yang berani menyakitinya. Abu Bakar juga sama, itu pemuka kaum. Tidak ada yang berani dari kalangan mereka yang menyakiti Abu Bakar. Begitupun Ali bin Abi Thalib, itu bukan orang sembarangan. Tapi bagaimana dengan Bilal? Bagaimana dengan Al-Miqdad? Bagaimana dengan Ammar bin Yasir? Ini merupakan kalangan mustadafin, kalangan orang yang lemah. Sehingga apa? Ketika ditahu keislaman mereka oleh majikannya, bukan main penyiksaan demi penyiksaan dilakukan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Dicambuk, dijemur, dipakaikan pakaian besi, disimpan, diletakkan di atas pasir yang panas di tengah siang terik matahari, diarak keliling kota. Apa yang terucap dari lisan Bilal bin Rabah? Hanya satu, ahadun, ahadun, ahadun. Ketika dipaksa untuk memuji Allah Ta'ala Uzza, apa yang terlontar, apa yang beliau ucapkan? Inna lisani la yuhsinuh, lisanku ini tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Semakin murka majikannya, semakin marah dia. Kondisi seperti itu, apakah kita katakan Bilal sengsara? Berani kita mengatakan Bilal sengsara di dunia ini, apalagi di akhirat? Sungguh luar biasa kalau ada orang bilang seperti itu. Jaminan sudah ada. Pernah suatu pagi Nabi SAW menemui Bilal bin Rabah. Kata Nabi SAW, ya Bilal, hadithni bi arja amalin fil islami, hadithni bi arja amalin amiltahu fil islami, fa inni sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Bahagia, ya. Fa inni sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, ceritakan padaku amalan apa sih yang kau lakukan dalam Islam sehingga aku mendengar gesekan suara sendalmu dalam surga. Dalam surga. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tidak ada amalan utama yang aku amalkan dalam Islam ini, kecuali aku setiap kali selesai berwudu, bersuci, selalu melaksanakan solat. Bayangkan, menjaga wudunya, menjaga solat sunnah wudunya. Itulah yang membuat Bilal bin Rabah daffana alaihi yusma'i fil jannah. Ya, gesekan sendalnya terdengar dalam surga. Ternyata bukan karena amalan yang wajib, bukan karena salat fardunya, bukan karena zakatnya, bukan karena berperangnya, bukan, tapi karena menjaga amalan sunnahnya. Sampai di sini kita bisa simpulkan, kebahagiaan itu ternyata bisa kita ambil, bisa kita rasakan manakala kita merasakan tumakninah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manakala kita merasa tenang, kita merasa puas dengan ketaatan itu. Karena di dalam menjalankan suatu perintah, dalam menjalankan suatu ketaatan, kunci ketentraman dalam menjalankan ketaatan adalah adanya sebuah kesadaran dalam diri. Ibu-ibu sekalian, memakai kerudung kan atas kesadaran toh, bukan paksaan, maka itu suatu kenikmatan. Karena mungkin di sana ada orang yang menutup auratnya menggunakan kerudung lebarnya karena terpaksa, karena lingkungan, karena malu dan sebagainya. Tapi beruntunglah orang yang melakukan itu karena kesadaran dalam dirinya. Ya, yaqadhah, ada kesadaran dalam diri dalam melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan bagian daripada kebahagiaan. Bilal bin Rabah dan orang yang semisal dengan beliau, ketika mendapatkan berbagai hal yang mungkin di dunia menyakitkan, tapi apa kata Bilal yang menarik ketika beliau disiksa itu? Inna Bilalan yasta'dzib al-'adzaba fi sabilillah wa rasulih. Inna Bilalan yasta'dzibu al-'adzaba fi sabilillah wa fi sabili rasulih. Yasta'dzib itu menjadikan azab itu menjadi manis, terasa nikmat rasanya. Artinya siksaan yang beliau terima, yang beliau rasakan dari majikannya, dari orang yang sangat membencinya, itu beliau nikmati. Cambukan demi cambukan, pukulan demi pukulan, yang keluar hanyalah aharun, sampai pada tingkatan andai kata aku harus mati karena mempertahankan iman, aku bahagia mati dengan itu. Kenapa? Karena al-jannatu ishtaqat ila Bilal, surga sudah merindukan sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bagi orang beriman, kehidupan mana yang kita rindukan, kebahagiaan mana yang kita inginkan kalau bukan daripada surga. Ini hanya sementara perjalanan, sebagaimana pesan Rasulullah kepada Ibnu Umar, menepuk pundak dunia atau abiru sabil. Hiduplah kau di dunia ibarat orang asing atau ibarat seorang musafir. Nah, ini yang kita tanamkan ya. Temukan ketenangan, temukan kebahagiaan, sadarkan diri kita dalam setiap amalan kita, dalam setiap ketaatan kepada Allah. Itulah salah satu daripada bagian kebahagiaan yang hakiki. Kita lanjutkan kisah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Inna fi dunya la jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga, kata beliau. Siapa yang belum masuk di dunia, maka dia belum masuk tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Ya, ini petua beliau, bukan hadis ya. Ini petua beliau. Ada seseorang yang mengatakan kepada beliau, "Inna sultana qad amara bi nafsik ila Qubrus aw qatalak aw sajanak." Sesungguhnya penguasa, pemimpin memerintahkan untuk menghabisimu wahai imam, untuk memindahkanmu ke daerah bernama Qubrus, ya, atau membunuhmu atau mungkin memenjarakanmu. Apa jawaban beliau? Wallahi inna bi minal farah was surur ma law qusima ala ahli syam la wasa'ahum. Demi Allah, sesungguhnya aku ini menemukan kebahagiaan yang jika kebahagiaan ini dibagi-bagikan kepada seluruh penghuni Syam, penduduk Syam, akan mencukupi buat mereka. Ya, aku ini seperti seekor kambing yang tidak akan tidur kecuali dengan bulu-bulunya yang halus. In nufitu ila Qubrus da'autu ahlaha ila Islam. Kalau aku diasingkan ke Qubrus, aku akan dakwahi mereka, penduduknya, ke dalam Islam. Tidak ada yang rugi bagi ulama itu ya. Dipenjarakan di mana saja, di ruangan mana saja, diasingkan ke mana saja, baginya Allah adalah Allah. Allah yang di Balikpapan, itu juga Allah yang di Jawa, itu juga Allah yang di Sumatera, itu juga Allah yang di Sulawesi. Lianna Allah wahidun ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
Ya, itu adalah bagian daripada kebahagiaan yang hakiki yang dirasakan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Yang awal kita katakan itu merupakan juz'un minas sa'adah, bagian daripada kebahagiaan yang mungkin Allah berikan kepada sebagian yang Dia kehendaki dan mungkin Allah hilangkan dari orang yang Dia kehendakinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita ambil dua poin. Yang kedua, di antara asbabus sa'adati al-imanu biqada'illahi wa qadarih, adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pada rukun iman yang keenam, ya. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, kepada qadar dan qadarnya, baik itu yang baik ataupun yang mungkin anggap manusia tidak baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa innal insana idza amana bil qada'i wal qadari ahsana bi rahatin nafsiyah. Seorang mukmin, seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan menemukan ketentraman, ketenangan dalam dirinya. Fahami dulu apa itu kalimat iman. Apa itu iman? Kita ini orang beriman loh. Iman apa sih iman itu? Hidayah. Iman itu adalah suatu keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati. Dan keyakinan itu melekat. Contoh, kita ini kan orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, orang beriman. Pada saat kita melaksanakan satu kewajiban saja, katakan sholat duhur nanti ini, yakin enggak sholat kita itu akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita? Kita belum pernah melihat surga, walau sedetik pun belum pernah kita melihat. Kok yakin betul ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya? Ya, coba bayangkan. Surga, Allah sering mengatakan dalam Quran, jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Apa dalam benak kita? Apakah surga itu kayak masjid ini di bawahnya sungai? Apakah surga itu kayak lembah misalnya, perbukitan, kemudian ada kayak bukit, ada lembah yang sungai di bawahnya, atau gimana? Kenapa begitu yakin ada surga? Karena itu merupakan bagian daripada konsekuensi. Itulah keyakinan. Orang Islam punya keyakinan, orang Kristen juga punya keyakinan. Ya. Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa yakin kalau salat kita memberi kebaikan? Bagaimana kita bisa yakin kalau orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, Allah hapuskan kesalahan, Allah angkat satu derajatnya? Bagaimana kita bisa yakin kalau orang yang duduk di sini, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, innalillahi malaikatan sayyahin, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang melanglang buana, mencatat, mencari di mana aja majelis taklim, dicatat satu persatu namanya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin tak itu? Bagaimana bisa yakin? Karena Nabi yang menyampaikan. Ya begitulah keyakinan. Ya. Kalau kita analoginya, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kita bisa yakin, katakan belanja atau apa, kita bisa yakin bahwa apa yang kita beli itu ada karena kita pernah lihat. Kita pernah melihatnya, pernah mungkin membelinya. Tapi bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan pahala yang tidak pernah kita melihatnya? Semua itu dalam hati. Itulah keyakinan. Ya. Meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala
akan mewariskan ketenangan dalam batin kita, dalam hati kita, dan akan menemukan kelapangan dalam dada kita setiap semua yang kita temukan, kita lalui. Apakah itu kita sukai atau tidak, apakah itu mungkin manfaat atau tidak, apakah kita mengerti atau tidak hikmahnya, termasuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang syaitan itu muncul dalam kehidupan kita, membuat kita apa? Membuat kita ini ragu, membuat kita ini ada suatu pertanyaan yang menunjukkan keraguan terhadap syariat. Kok bisa ada perintah seperti ini ya? Mungkin memberatkan manusia, mungkin menyulitkan manusia mengerti atau tidak hikmah di balik semua perintah itu. Selama itu perintah dari Allah, maka kita hanya mengatakan amanna. Kita hanya mengatakan beriman. Itulah keyakinan. Ketika ada perintah selama datang dari Allah, selama datang dari Nabi, maka kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Mengerti atau tidak hikmah di balik perintah itu, selama Nabi yang merintahkan, Allah yang merintahkan, hanya ada ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Itulah buah daripada keyakinan, ya. Itu saya kira yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkan poin yang pertama, poin yang kedua, di mana kita diberikan salah satu nikmat terbesar itu juga adalah kita itu mendapati suatu tumaninah dalam ketaatan. Kita mendapatkan suatu ketenangan dalam menjalankan perintah, tidak tergesa-gesa dan sebagainya. Itu pun merupakan bagian daripada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas menambah wawasan keilmuan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk materinya. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Ada Muhammad? Ada? Anum, ada yang ingin ditanyakan? Tentang tema bahagiakah aku? Atau mungkin di luar tema juga boleh ya Ustaz ya? Jangan di luar tema. Tema aja. Sudah bahagia semua, ini sudah tinggal kafarah majlis saja. Mungkin siapa tahu dari materi Ustadznya ada yang mungkin kurang paham, bisa ditanyakan juga. Untuk jamaah yang di belakang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh gitu. Berapa? Sampai jam berapa? 12. Baik. Alhamdulillah. Sudah salam tadi ya. Baik, berarti kita lanjutkan. Poin yang kedua tadi. Apa yang kedua tadi poinnya? Beriman kepada qada dan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadis Ibn Ad-Dailami an Ubay bin Ka'ab annahu qala law anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim walau anfaqat mithla Uhudin dhahaban fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari. Ya. Hatta tu'mina bil qadari. Hadis ini memberikan pelajaran penting. Iman kepada qada dan qadar ini juga merupakan bagian daripada syarat diterimanya amal seseorang. Terjemahnya begini kurang lebih ya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyiksa ahla samawatihi, penduduk langitnya, penduduk buminya, maka Allah menyiksanya. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Bahkan di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita di dalam hadisul bitaqah. Pernah baca atau pernah dengar mungkin seseorang yang ketika di hadapan Allah membawa dibentangkan di hadapannya 99 lembar catatan dosa semuanya. Ya. Ada satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ya. Nah, dengan kalimat itu Allah tidak menzalimi mereka. Walau rahimahum, sekiranya Allah merahmati mereka, rahmatnya Allah itu lebih baik daripada amal perbuatan mereka. Lebih baik daripada amal perbuatan mereka. Walau anfaqat mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah, dan kalau mereka menginfakkan harta ataupun emas sebesar gunung Uhud fi sabilillah, itu Allah tidak akan menerima infak tersebut hingga beriman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua tentu merupakan kunci daripada diterimanya amal seseorang. Kenapa dikatakan tidak akan diterima? Karena bagaimana dia bisa mengamalkan suatu amalan yang dia sendiri tidak yakin? Bagaimana dia bisa mengamalkan suatu amalan yang dia sendiri tidak meyakini amal baik itu? Tidak meyakini datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini kebaikan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bahkan tidak meyakini Allah memerintahkannya. Ya. Sehingga perlu untuk mempercayai takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abbas, rawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mintanya ini pada sepertiga malam terakhir. Ya, luar biasa. Allah sendiri mengatakan ketika Allah turun pertama, hal min sa'ilin, apakah ada orang yang minta? Aku pasti akan kabulkan. Wa idza ista'anta, kata Nabi, fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, bukan nasta'inu iyyaka. Iyyaka nasta'inu, mendahulukan khabar, ya, itu merupakan bagian daripada ataupun ada satu makna tersendiri di mana kita menjadikan hanya Allah saja tempat meminta pertolongan, tidak ada yang lain. Makanya Allah mengatakan iyyaka nasta'inu dan bukan nasta'inu iyyaka. Ketahuilah, kata Nabi, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka, sekiranya semua umat manusia ini andai kata mereka berkumpul bersatu padu untuk memberimu suatu manfaat,
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan sanggup, mereka tidak bisa, mereka tidak mampu memberikan suatu manfaat kecuali yang telah Allah catatkan manfaat itu untukmu. Ini harus kita yakini. Inilah modal yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berdakwah sebenarnya. Ya kita semualah. Terlebih kalau ditugaskan di tempat-tempat yang tidak ada yang dia kenal, tempat belum dia ketahui bagaimana kondisinya, memang tidak ada jalan lain kecuali tawakal saja. Ya. Kemudian walau ijtama'u ala an yadurruka, andai kata mereka bersatu padu berkumpul bersama-sama untuk memberimu madarat, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan sanggup, tidak akan bisa untuk mencelakaimu, memberimu madarat kecuali dengan kemudaratan yang telah Allah catatkan untukmu. Ingat enggak kisah seorang gulam, seorang anak kecil yang matinya itu dipanah, ya, datang kepada penguasa memerintahkan satu pasukan untuk membawa orang ini ke tengah laut, karena orang ini ternyata menyebarkan ajaran yang baik, ya boleh dikata ajaran Islam zaman dulu, ya sebelum zaman Nabi. Kemudian anak-anak muda ini mau dibinasakan, dihabisi oleh mereka. Satu pasukan ditugaskan untuk menenggelamkan anak ini ke tengah laut. Apa yang terjadi? Semua pasukan tenggelam, hanya anak ini yang pulang kembali. Ini contoh real, ya. Sekiranya mereka bersatu untuk mencelakaimu, tidak akan bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Akhirnya apa? Memerintahkan satu pasukan lagi untuk membawanya ke bukit yang tinggi, jatuhkan anak ini dari bukit yang tinggi itu. Allah yang berkehendak, digetarkanlah bukit itu, semua yang mengantar berjatuhan dan mati kecuali anak ini. Kembali lagi ke istana itu. Ini contoh real bahwa semua manusia yang bersatu padu berkumpul lengkap dengan berbagai senjata yang mereka miliki untuk mencelakai orang itu, tidak sanggup. Kenapa? Illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali Allah telah menentukan bahwa kamu harus celaka, atau kamu harus ditimpa dengan perkara ini. Kalau tidak, Allah tidak akan bisa. Ya. Nah, inilah yang menjadi pegangan kuat kita. Harus kita pegang keyakinan ini baik-baik. Kita pegang kuat-kuat nih. Jangan sampai kita merasa ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, meskipun itu merupakan ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Rasa takut itu pasti akan ada, Allah berikan kepada setiap manusia. Akan tetapi ketika Rasul sudah menyampaikan hadis ini, bagaimana kondisi keimanan dan ketawakalan kita kepada Allah? Ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita berarah, selama kita masih yakin bahwa Allah ada yang menguasai kita, ya sudah berjalan. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya arah untuk kita. Mungkin ada orang mau dicelakai, ya. Kalau perempuan pakai kerudung mungkinnya, atau mungkin baju hitam atau baju yang gelap-gelap itulah, dia kira mungkin batang pohon, ya. Padahal Allah memang sengaja memberikan kepada orang yang membuat jahat itu menghilangkan pandangannya. Bisa jadi dikira mungkin apa benda atau apa, itu cara Allah menyelamatkan dia, padahal jalan sendirian. Kurang pas apa coba waktunya, dia dalam keadaan sendirian, tempat yang sepi, teriak pun tidak akan ada orang yang dengar. Tapi kalau Allah yang menolong, kalau Allah yang memberikan jaminan keselamatan, siapa yang bisa mengganggunya? Allah punya ribuan cara, Allah punya jutaan cara untuk menyelamatkan. Ini keyakinan yang harus kita pegang. Ya, rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf, pena catatan sudah diangkat, ya. Kemudian catatan juga sudah kering, ya, sehingga itu semua sudah tercatat di lauhul mahfuz.
Yang ketiga, wa minal asbabil mujibati lis-sururi wa zawalil hammi wal gham as-sa'yu fi izalatil asbab. Poin yang ketiga dalam rangka supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah menghilangkan semua perkara-perkara yang dapat mendatangkan kegundahan terhadap hidup kita, dan mencari sebab yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Menghilangkan semua sebab yang memberikan kegundahan dalam hidup kita, menghilangkan semua sebab yang mendatangkan kegundahan, kegelisahan dalam hidup kita, dan mencari sebab atau melaksanakan sebab mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Bagaimana cara kita menghilangkan sebab-sebab kesengsaraan atau mungkin sebab-sebab kesedihan, ya, dan bagaimana cara kita melaksanakan atau melakukan sebab-sebab kebahagiaan? Penulis mengatakan, wa dzalika binisyani ma madha alaihi min al-makarih allati la yumkinuhu raddaha. Poin yang ketiga ini penulis memberikan nasihat kepada kita, menjauhkan dari kehidupan kita sebab yang mendatangkan kegelisahan dalam hidup, dan mencari sebab kebahagiaan dalam hidup kita adalah dengan melupakan semua yang telah berlalu, apa yang kita benci, ya, melupakan semua masa lalu, apa yang kita mungkin membencinya, ya, yang lalu biarlah berlalu, ya, terlalu terlalu dalam kita mengingat-ingat mungkin masa lalu kita yang kurang baik, itu akan memberikan kesempitan dalam kehidupan kita. Susah orang bertobat kalau begitu, dan mungkin susah orang akan berubah kalau masih mengingat masa lalunya. Setiap orang kan punya masa lalu, ya, yang berbeda-beda, yang unik, yang beragam. Nah, cara untuk menghilangkan semua itu ya dilupakan saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatuhu an istighala fikrihi fiha min babil abath wal muhal wa anna dzalika humkun wa junun, ya, dan dia harus meyakini bahwa mengingat-ingat perkara yang lalu yang kita benci itu bisa jadi bagian daripada perbuatan yang sia-sia, abath, dan mungkin merupakan bagian daripada tindakan-tindakan ceroboh, kebodohan dan kegilaan, ya, hamkun wa junun, ya, tindakan ceroboh dan bodoh, dan jadi tindakan kegilaan terhadap kehidupan kita menghadapi semua itu. Maka yujahidu qalbahu an tafakkur fiha, sehingga orang yang akan mengingat-ingat semua itu, dia akan terus mengingat kenapa dulu begini, punya banyak pertanyaan, ya, sehingga ketika timbul banyak pertanyaan, maka waktunya akan habis untuk memikirkan semua itu. Yang timbul adalah suatu kegelisahan, gundah gulana, ya, timbul rasa kolak itu suatu kegelisahan. Kalau biasa kalau ada anak-anak kecil nangis itu orang bilang kolik, ya. Nah, kolik itu ya ini apa namanya, gelisah gitu, tidak nyaman, tidur tidak bisa, bangun menangis, ya, dalam keadaan kolik seperti itu salah satu akibatnya karena tidak mau melupakan masa lalu yang buruk, sehingga dia mungkin terfokus untuk memikirkan dan meratapi, menyesali terlalu dalam. Ya, lebih real kalau mau kita praktekkan dalam kehidupan kita, mungkin kita terkadang ada suatu kesempatan kita menganggap itu baik. Apakah kesempatan bisnis, apakah pekerjaan, dan ternyata semua itu hilang dari kehidupan kita. Dan di saat kita butuh sudah tidak ada. Sering begitu, ya? Atau mungkin pernah merasakan seperti itu. Kita lagi butuh, kita lagi tidak butuh, dia muncul kesempatan, muncul tawaran. Ini gambaran kecil analoginya, ya. Muncul apa yang kita tidak butuhkan, yang kita masih ada memilikinya. Tapi saat kita membutuhkan adalah semua itu nggak ada lagi sudah. Akhirnya dia
terlalu apa namanya, dalam dia maratabe itu, kenapa dulu begininya, kenapa, banyak timbul pertanyaan itu akan membuat kita semakin tersiksa. Maka kita katakan, ya sudah, yang berlalu biarlah dia berlalu, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ya, itu merupakan garis takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang akan apa namanya, mungkin itu terbaik bagi kita. Nah, kalau begitu maka itma'anna qalbuhu, hatinya merasakan tenang, tentram. Kenapa merasa? Ya, semua itu sudah mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bukan rezeki kita, kalau bukan milik kita, tidak akan mungkin menjadi kehidupan kita. Ya, termasuk hadis tadi. Ya. Meskipun semua orang menolong, nanti saya bantu. Banyak orang mau bantu misalnya. Tidak berhasil. Karena Allah, Rasulullah mengatakan bersama jemaat tidak akan bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Ya. Begitupun sebaliknya, kita ingin melakukan suatu suatu kebaikan, semua orang berusaha menghalang-halangi, iri, ya, hasad, tidak suka, dengki gitu ya, tidak suka lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Ada orang kayak begitu ya? Ada. Fakta loh itu. Ya. Jadi ketika ada orang mau mendapat kebaikan, harus ada halangi. Catat baik-baik. Ya, dalam hadis tadi? La yajtama'u 'ala an yadurruka, andai kata mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, untuk memberi madarat, tidak akan sanggup kalau Allah tidak mengizinkan. Sakit hati saja. Makanya hidup itu ya sederhana saja. Ya. Orang mendapat nikmat ucap alhamdulillah. Orang bahagia kita ucap alhamdulillah. Siapa tahu dengan bersyukurnya kita atas kebahagiaan orang, Allah akan berikan ketenangan dalam hati. Tapi sebaliknya, ketika kita risau melihat orang bahagia, pasti akan gelisah perasaannya. Ya, kalau sudah gelisah, hilang kebahagiaan dalam hidup kita. Itu sudah pasti. Ya. Jadi untuk mendatangkan tumanina dalam hati kita, dalam hidup kita, ketentraman dalam hidup kita, ya, mudahkan untuk melupakan masa lalu yang mungkin kurang baik kita hadapi. Yang keempat, memperbanyak al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mengingat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memperbanyak zikir kepada Allah ini memiliki rahasia yang sangat ajib ya. Ajib itu apa? Takjub. Akan memberikan ketentraman dalam hati, akan melapangkan dada kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim pernah menyebutkan di dalam salah satu bukunya, anna dzikra yatrudul hamma wal hazan wa yajlib al farah was surur wa tibil aish. Kata beliau, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghilangkan rasa kesedihan, rasa kegelisahan, gundah gulana. Wa yajlib al farah was surur, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan kegembiraan dan kehidupan yang nyaman. Itu sudah jelas dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan orang-orang yang beriman dan tentram hati dengan mengingat Allah, ketahuilah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hatinya akan tenang. Termasuk zikir di sini bukan hanya tasbih, bukan hanya takbir, bukan hanya tahmid, tapi juga tilawatul Quran.
Coba kalau kita dalam keadaan pusing ya, pusing, ini banyak pilihan. Ya, banyak pilihan, tidak ada jalan keluar, tidak ada orang bisa diajak ngobrol. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, buka Al-Quran. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pas kita membuka Quran, pas ada ayat di situ kita baca terjemahnya, la haula wala quwwata illa billah. Tenang hati kita. Ya. Itu juga bagian daripada zikir. Dan zikir yang paling afdal, ulama tazkiyatun nufus menjelaskan, adalah dengan berinteraksi dengan Quran. Quran jangankan dibaca terjemahnya, dibaca Arabnya saja memberikan ketenangan bagi kita. Apalagi kalau kita mengerti dan membaca terjemahnya. Subhanallah. Ya. Pada saat muncul setan membisiki dalam hati, dalam kehidupan kita, kenapa sih orang-orang kafir kok kaya-kaya ya? Maka Allah mengatakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ya? Dalam Quran tadi surat apa? At-Taubah ayat 55. Ya. Kenapa sih kok banyak orang yang tidak beriman diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama numli lahum liyazdadu itsman. Tenang hati kita. Luar biasa. Al-Quran akan berikan ketentraman dalam kehidupan kita. Pokoknya jangan pernah hidup kita itu, jangan pernah keseharian kita itu, hari kita berlalu begitu saja tanpa ada tilawatul Quran. Yakin, hakul yakin, orang beriman akan diberikan ketentraman oleh Allah melewati tilawat terhadap kalamnya, terhadap perkataannya. Ya. Dan juga zikir yang kita lakukan setiap pagi dan juga zikir petang. Pagi dan sore, pagi ibadah subuh, sore ibadah asar. Yakin, hakul yakin, orang yang mengamalkan wirid itu, mau wirid yang ditulis oleh Imam Hasan al-Banna boleh, kemudian Syekh Ali bin Wahab al-Qahtani juga boleh, yang mana saja zikirnya sama aja. Orang yang mengamalkan semua itu, yakin, hakul yakin, Allah akan berikan ketentraman dalam hidupnya. Tidak lama kok itu, 10 menit, 15 menit pada salat subuh, pada salat asar. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 marrah, 100 kali dalam sehari, maka Allah catat baginya 100 kebaikan. Allah hapuskan 100 keburukan. Allah buatkan benteng dari gangguan syaitan. Allah berikan kebaikan seperti membebaskan 10 orang budak. Kurang apa coba kebaikan yang kita lakukan? Hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan dibaca? Ba'da salat subuh. Syekh Wahid Abdul Salam Bali pernah bercerita ketika beliau meruqyah, ya, di dalam videonya itu menyebar, saya kira di YouTube juga banyak. Beliau bercerita ketika beliau meruqyah seseorang, menyuruh jin itu keluar dari tubuhnya, kan, dengan satu syarat, dia akan keluar. Apa syarat itu? Dia akan keluar dari orang yang diruqyah, akan masuk ke tubuh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini. Beliau bilang, silakan masuk, silakan. Ya, ternyata nggak bisa masuk dia, menangis jin itu. Kata beliau, ma yubkik, apa yang buatmu menangis? Ya, kata beliau, kata jin itu, engkau adalah orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah setiap pagi 100 kali. Tidak bisa, kami dan bangsa kami nggak bisa masuk ke dalam diri orang seperti itu. Biasa. Pokoknya asal diamalkan, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan diamalkan saja perintahnya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.